Talk, strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Oke, hai sahabat Seeds, balik lagi bareng kita geng ceria. Geng ceria. Gak ceria sih tahu kenapa sih pada nggak ceria Tanggal deh? tua. Oh iya, Iya. kayaknya masih pertengahan ya. Pertengahan Bolos. Oh mungkin umurnya yang tua. Salah. Jadi tema pada hari ini kita mau ngobrol tentang FOMO atau Fear of Missing Out. Kalian semua di sini pada pernah FOMO nggak, guys? tapi ya terus diam. gue mau nanya ini termasuk FOMO apa nggak? Jadi kita nih kayak misalkan ada konser nih ya, terus ngeliatin orang-orang itu FOMO, tapi sebenarnya kita nggak ikutan nonton konsernya, itu dibilang FOMO apa enggak? FOMO lah. Oh itu FOMO. Kok bisa? Karena kita kan nggak ada di sana. Oh kita Soalnya kita pengen ada di sana kan, jadinya pengen Tapi- kayak feeling the hype, feeling the vibes gitu nggak sih? ya maksud gue gitu. Iya. Berarti itu FOMO Itu yang dikatakan FOMO, FOMO iya. itu. Iya. Bukan yang kayak misalkan nih kayak orang pada beli handphone baru yang keluaran terbaru terus kayak gue nggak boleh ketinggalan, gue ikutan nih ngambil. juga FOMO juga. Yang terjadi sama yang nggak terjadi itu tetap aja namanya FOMO. Iya. Mau jadi ikutan ngantri tapi nggak beli ya, ikutan ngantri. Iya nggak sih? Oh, Ngapain? itu ngapain? Maksud ngomong nggak gitu? Bisa jadi kan dia ngantri Bisa sih. meter-meter gitu kan? Iya bisa. Masuk ke depan nggak sih mau ngantri doang? Saya FOMO anjirnya. Itu kayaknya seru banget ngantrinya gitu ya. Gabut anjir ya. Ya itu kalau menurut gue itu termasuk FOMO FOMO. sih, karena kalau misalkan pun lo belinya, misalkan handphone ya ini kita ngomongin. Kalau misalkan lo beli handphonenya ya gara-gara orang pada ganti terus ngikutin tren, Itu FOMO. menurut gue FOMO. Menurut gue FOMO. Oke. Apalagi di usia sekarang ya, kalau gue sih lebih mikir gitu kalau mau belanja-belanja, ya nggak sih? Mikir apa sih? Ya, mikir apa sih? Lu nggak mikir? Mikir lah. Iya itu. Kayak perlu nggak sih gue gitu. Betul. Gak tau nih yang masih muda-muda. Tapi Nah benar. jadi tuh harus ngedapetin barangnya atau apapun itu gitu? Atau enggak? Cuman kita Enggak, kayak ngerame. kalau Tergantung. Kalau kayak tergantung. nonton konser kan kayak kemarinnya nggak mau nih giliran orang kayak udah nge-update story gitu kan, kayak di Instagram pas mau nonton ini. Rasanya kayak, kayak iya anjir pengen juga, seru banget. Iya. Itu FOMO. itu FOMO juga. sih menurut gue ya. Padahal di kamar nangis nggak jadi nonton. Bisa, Iya. Bisa. Gimana nih kalau yang masih muda-muda biasanya gimana kalau kalian? Oh ya kalau gue ya. Bohong. Gimana coba cerita dong. Masih muda nih. Siapa dulu nih? Paling muda siapa kalian? Dulu. Kalau besok Ya, tuh. Kalau aku sebenarnya aku juga termasuknya FOMO sih, cuman kayak dalam hal-hal yang masih kecil lah, kayak cuman main ke Permen. kafe gitu doang. Oh. Misalnya ada kafe baru, Tempat-tempat terus aku kayak, baru. Iya tempat-tempat baru gitu. Kalau nggak nyobain makanan. Makanan yang lagi viral gitu-gitu Iya. ya. Oh iya sih, itu juga Itu kadang-kadang FOMO aku kayak ya? gitu sih. Iya. Iya. Contohnya Walaupun- kronologi gitu. Itu siapa namanya? Kronologi. Siapa ya? Dari TikTok nggak sih? Dia. Oh nggak tahu gue. Kue kronologi yang baru ya. Rombolo nih. Iya. Gue mikir lagi apaan kronologi. Iya bener lagi, makanan-makanan viral, tempat-tempat viral biasanya langsung main ke sana kan. Iya, FOMO terus pas nyobain, ya biasa aja rasanya gitu. Ada juga yang nggak biasa sih. Apa tuh? Ya, Isi gitu. ada juga yang viral-viral tapi emang enak beneran iya. gitu. Kalau gimana? Coba dong, bunyi dong suaranya gimana nih? Kalau gua apakah FOMO atau enggak? Jawabannya ya dan tidak. Kenapa? Gua FOMO di hal-hal yang tergantung gitu. Kalau makanan mungkin iya gitu, karena ya udah sekedar pengen nyobain juga. Kalau contoh kalau kayak barang gitu ya, gua nggak terlalu sih. Kayak HP, sepatu, enggak. Jadi jatuhnya kalau misalnya pada ngikutin orang tuh, kalau ini pandangan gue ya, nggak, kalau ngikutin orang tuh pada kayak jadi ini contoh ya, beli sepatu nih, contoh ada sepatu yang lagi hype banget, terus semua orang beli kan, Jadi samaan. jadi samaan gitu kan, kayak Iya, kamu ih iya. pakai sepatu ini, pakai sepatu ini, Iya, jadi iya lagi. jadinya kayak ya udah pasaran gitu. Bener. Jadi udah Gue maunya beda dari yang Iya. lain. Oh, Iya. kita
pas samaan begitu ke masjid yang mana sih? Nah, itu bisa Kayak jadi. sepatu orang diambil. Itu bisa jadi, itu bisa jadi. Tapi ya iya kalau gue sih pandangannya gitu, kayak aneh aja gitu terus ketemu orang yang pakai barang sama kayak gitu kan, kayak Aneh ya. anjir gitu loh. Benar. Iya, kalau gue sih kayak gitu. Pasaran jatuhnya. Tapi kalau kayak contoh ada makanan yang lagi viral ya itu kan cuma Nyicip ya, ya. itu Iya, nyicip, nyobain. ya. Nyicip udah. tuh 1 sendok maksudnya. Porsi. Oh itu nyicip ya namanya. Buat lo itu nyicip. Nyicip 1 porsi. Oke. Kalau nggak dihabisin sayang. Oh, iya, benar. Mubazir nggak boleh bang. Nah, betul. Iya, terus kan banyak juga memang orang-orang yang FOMO-nya tuh yang kayak tadi, sepatu, baju, gadget gitu kan ya. Menurut kalian tuh kalau kayak gitu worth it nggak sih? Tergantung sih. Mungkin kalau handphone gitu kan, oke lah ikut FOMO fear of missing out itu, misalnya ganti iPhone 15, tapi kan bisa jadi investasi juga kan 5 tahun ke depan. Tapi mungkin buat sebagian orang kayak malah jadi apa ya ikut-ikutan doang gitu, padahal tidak digunakan semestinya gitu. Aku setuju sih sama Kak Fadia. Kan misalnya nih, aku atau Kak Sairi sebagai sosial media spesialis gitu kan butuh handphone yang menunjang untuk video, untuk foto gitu. Jadi worth it sih. Tapi biasanya kalau kayak gitu pasti belinya bukan karena FOMO nggak sih? Iya, Ya kan? kebutuhan. Karena gaya-gayaan. Sama. Pastinya karena kebutuhan, terus ada pertimbangannya juga, bener kan? Iya. Iya, kayak gitu teman-teman. Lo nih? Lo FOMO nggak? Ya kalau gue pribadi lebih FOMO-nya mungkin seringnya konser. Ya. Konser sih sering banget. Aku tuh kadang kalau misalkan konser yang gue suka nih lagu-lagunya, tapi maksudnya nggak ngikutin semua lagu-lagunya. Ya biasanya kan artis kalau konser kan satu album gitu let's say. Misalkan tahunnya cuma 60% gitu. Nah itu kadang gue nggak bela-belain deh buat beli tiketnya, masih sayang. Tapi once mereka dia udah konser terus teman-teman pada itu wah rasanya nyesel banget tuh. Kenapa nggak ikut gitu kan? Cuman kadang kalau gue pribadi kalau nonton konser itu pengennya yang bener-bener gue bisa nyanyi dari awal konser sampai akhir gitu. Ya kan bisa aja gitu. Nanti orang sebelah gue kayak iso Kayak tau konser gitu. kangen band gitu kan. Enggak dong. Gitu teman-teman. Kalau aku pribadi ya, sama kalau makanan-makanan juga sih kadang suka kepo ya. Apalagi kalau yang viral banget gitu kan. Iya, terus kalau di video-video kan kadang suka kelihatan Menggiurkan, enak ya. banget anjir makanan-makanan gitu kan. Gitu. Jadi kadang suka sih ikutan nyoba, ikutan beli gitu. Kalau masih jauh gimana? Kalau gue sih sama kayak Mas Feral ya, maksudnya orangnya yang nggak terlalu FOMO banget gitu ya, emang kecuali yang kita suka banget ya. Nah, kalau benar kata Mas Feral, kalau buat kayak barang-barang sih kayaknya kalau Iya. cowok lebih cuek ya. Iya, Gitu. setuju. Kayak ya udahlah, memang kalau misalkan yang lama atau yang Masih bisa memang dipakai. bisa dipakai gitu berfungsi itu emang benar-benar nggak terlalu ngikutin banget gitu kayak FOMO gitu. Tapi kecuali emang makanan sih, cuman aku benar-benar kalau gue tuh emang benar-benar yang suka banget itu pasti gue bela-belain sih ngikut gitu. Dan tapi yang nggak kayak model-model cewek-cewek sekarang ya, emang lebih ke pengen ke histeria pas di tempatnya gitu loh, kayak ngikut ngantri, terus waktu nyampe depan ternyata oh enggak, aku mau ikut ngantri doang gitu. Yang bikin status doang gitu. Atau nggak belinya yang paling murah aja gitu. Gitu. Cuma kalau emang yang benar-benar suka ya gue bela-belain sih ngantri kayak gitu. Benar Contohnya kayak apa Mas? contohnya Ada kue kronologi ya. Oh, itu lu ngantri tuh. Itu benar-benar ngantri karena kayak enak banget gitu kan, kalau kayak ngeliatin status orang kayak ih, enak banget gitu, bikin ngiler banget gitu. nggak? Terus sampai bela-belain gue datengin ke Depok waktu itu, dan Oh, pas ngeliat harganya jauh kecil banget gitu. Emang di Kecil. Depok. Emang cuma di Depok yang jual Mas? Karena pas begitu googling ya, adanya di daerah sana yang buka. Kalau Lo sekarang kan udah bela-belain. banyak banget kan. Waktu itu waktu viral banget sih masih belum banyak yang jual ya. Bener kue kronologi nggak sih namanya? Kronologi. Oke. Guys, kue kronologi. Gitu. Nah itu emang waktu itu pas awal banget gue bela-belain ke Depok, pas datang ke sana kecil banget gitu. Rasanya gimana? Nggak sesuai ekspektasi. Biasa aja, Ya, biasa aja. Iya, B aja gitu. Tapi gue belum pernah makan itu. Ya aku juga nggak beli Pastry kan itu dalamnya Iya, maksudnya kayak pasti kayak croissant ya, gitu. sama biasa Iya, kayak kayak croissant ada coklatnya. Kalau Cuman sekarang dibikin udah bentuknya di gitu aja custom kan. banget kan, sudah udah banyak isinya gitu masih. Nah itu cuman kayak
ya awalnya FOMO, terus pas udah nyampe nggak sesuai ekspektasi, ya udah. Iya udah biasa aja ya. Cuma mungkin kalau cewek-cewek sih lebih ke histeria pas lagi apa? Hype. Iya, lagi hype-nya banget ya, benar-benar dibelain. Kalau mereka sih lebih ke pertama gengsi kali ya, kayak ngikutin yang lagi hype banget gitu. Cuman Ya cewek-cewek kenapa gitu ya? iya. Enggak juga. Apaan cewek-cewek? Rata-rata. Cewek-cewek. Bentar nih, kita berdua, Ntar dulu mereka ya. berempat. Ntar dulu, ntar dulu. Rata-rata tuh kayak gitu loh. Cewek lo gitu. Enggak, rata-rata tuh Apa? kayak pengen banget gitu nyobain gitu kan, kayak harus nyobain gitu. Rata-rata ya. Tapi gue mau counter. Menurut gue itu mah nggak gengsi. Hmm. Karena emang pengen nyobain aja. Kalau gue ya. Iya nggak sih? Tapi pas udah Gengsi. nyobain gak enak langsung kayak apaan sih gitu kan sih, kayak nyesel gitu. Nggak enak ya. Tapi kalian pernah Kayak nggak cuman FOMO sekali aja, FOMO gitu. terus nyesel abis itu? Aduh, Kalian gue beli yang apa lagi gitu ya. terus kayak ngapain sih gua kayak gini. Aduh apa ya? Kayaknya pernah tapi gue lupa apaan. Kalau ngantri iya sih. Kalau Karena ngantri. buang-buang waktu kan kalau ngantri penuh gitu. Apa ya? FOMO. Pernah Aduh, lagi. mikir dulu 5 menit ya, teman-teman. Pernah lagi. Apa. Dulu tahun lalu pas pertama kali di Pik 2 ada yang tempat baru tuh Lands End yang baru dibuka banget kan, datang ke sana kayak oh yaudah cuman gitu dong, bagus sih, tapi itu kan orang-orang kayak kesana akhirnya bikin macet di Sabtu Minggu. Ya udah ternyata tempatnya gitu doang gitu, pantai, terus ada tempat makan, dan tempat makannya pun juga bukan yang proper gitu, yang kue terus bar gitu. Oh, be aja ya. Sama siapa Fadia kesana? Beda Iya. topik. Siapa tahu yang ini lagi nonton. Lagi nonton. Bisa salam dulu. Balik lagi ke bokar aib saya. Part 2. Part 2. Menyatakan cinta. Oh. Tapi akhirnya sama itu jadi. Skip. Dilanjutin, thank you loh. Yang mana emang Mas? Thank you loh. Ya udah Jadinya gitu sih. Jadinya kayak gitu. Iya, ya nyesel, udah aja nyesel. gitu. Lebih nyesel kesananya siapanya. Oh. Jadi itu yang dibahas. Yang mana? Yang Iya, mana? kayaknya emang pengen dibahas deh. Mungkin next episode kali ya. Yang rumahnya di mana? Buat kamu tulis di komen ya. Lo Kurang ajar lo ya. Kan lagi itu. Yang merasa pernah ke Pik 2. Barang ini tulis di komen. Sama Fadia. Sampai ketemu komen lo. Awas. Mas. Ayo tadi kan lagi mikir. Oh, lagi mikir. Oh ya, lanjut guys, mikirnya lanjut. Apa ya kalau yang sampai nyesel tuh? Makanan sih biasanya. Gak Tapi biasanya. nggak nyesel. nggak Biasanya sih? barang gak sih, kayak Iya. ini gunanya buat apa sih, kayak ya Oh, ini udah mahal-mahal. bisa kepake gak lama gitu. Habis itu ngapain gue Tapi beli? gue juga jarang sih FOMO barang. Jarang ya. Jarang. Apa ya? Tapi ada tahu di TikTok. Aku ngeliat video di TikTok. Jadi satu cewek lagi di Gunung Bromo, dia pakai outfit yang mungkin direkomendasikan sama orang Oh, di tahu TikTok. kan yang rame-rame sama. Iya, Hai. jadi mereka bininya sama, terus sweaternya sama, celananya juga sama, kayak itu kan FOMO juga kan, ya rekomendasi outfit ke Bromo, ternyata sama semua Iya. gitu, itu kan FOMO juga ya. Gitu. Jadi ya macam-macam sih ya. FOMO orang-orang maksudnya nggak cuma kayak dari barang, dari event juga ada kejadian-kejadian, dari kuliner pun juga ada, ya kan. Nah terus FOMO ini kan juga maksudnya berpengaruh sama pengeluaran kita nih, ya kan, sama keuangan kita. Terus kalau menurut kalian sendiri nih, kalau misalkan kita ngikutin terus tuh FOMO tuh boros gak? Over budget gitu. Tapi kadang kan ada yang kita ngikutin FOMO tapi ternyata emang bikin kita senang gitu. Benar. Menurut gua kalau misalkan kalau ya kita langsung bilang boros, berarti kan kita nyesel semua dong sama keadaan yang udah kita lakukan itu. Gimana? Lebih ke guilty pleasure nggak sih? Ya biar nggak boros sih, mendingan misalkan mau ganti HP yang baru, HP yang lama dijual aja. Tambah gitu Segini ya. Jajan HP ceweknya cowoknya di sini gitu. Masa ya? Iya nggak sih, Bosan maksudnya FOMO-nya. lo jangan numpukin barang, maksudnya dengan FOMO-an dengan barang gitu, kayak setiap ada yang baru yang update gitu lo beliin sampai numpuk kepake juga enggak, mendingan kayak ya lo pre-love atau lo jual lagi apa gimana kan. Iya, kalau misalkan elektronik sih, kalau misalkan gue pribadi ya, jangan ganti handphone, udah pasti yang lama
dijual. kalau nggak dijual lagi mungkin nggak gue kasih ke siapa adik gitu. atau apa gitu kan. Itu kan kalau elektronik ya gadget gitu-gitu. Ya kalau Nah, kayak yang baju lain, atau sepatu gitu kan juga bisa tuh di pre-love ya kan. Kalau kayak konser nih, yang Nah, lagi rame-ramenya konser. Sharon nih. Iya. Kalau konser kayak gimana ya? Apa emang ada emang maksudnya yang emang lo nggak tahu lagu-lagunya, lo nggak tahu bandnya, atau lo nggak tahu artisnya, tapi karena orang-orang pada beli tiketnya, beli pada nonton ini lo ikutan beli gitu? Ada nggak sih orang kayak gitu? kayaknya kalau nggak tahu tuh enggak ya. Iya, kalau Cuman gue misalkan kalau gue sih nggak akan. Kayak Coldplay kemarin deh, itu kan rame banget Rame ya. banget. Gue yakin maksudnya nggak semua orang di situ tahu lagunya dari awal sampai habis ya kan. Itu bisa juga tuh menurut gue Menurut gue itu boros. Nah iya, menurut gue itu boros. Ya, lo nggak kenal banget, lo nggak tahu banget lagu-lagunya. Nah, buat orang-orang yang tahu dadakan kan kayak sekarang tadi baru banget tuh searching tiketnya kan hampir 4 juta gitu yang benar-benar dekat tribunnya dan maksudnya dekat stage-nya gitu. Nah itu kan pasti orang yang langsung kalau kayak gue nih ya maksudnya langsung lihat dan gue penyuka Sharon gitu langsung muar tiketnya dan itu kan pasti buat budget yang emang gue nggak persiapin kan pasti nah buat lu semua nih gitu. Pernah gak sih gitu ngerasain yang kayak wah ternyata Blackpink mau konser besok akhirnya muar tiket dan pasti kan yang udah dibudgetin yang udah diplotin tuh di luar dari budget kan. Nah kalau tapi buat gue nggak temen-temen semua memaksakan, tuh gitu. gue kemarin nggak memaksakan, emang gue sampai misalkan kakak gue kayak udah beli aja deh nggak apa-apa gampang ntar uang bisa dicari lagi ini. Tapi gue nggak memaksakan walaupun pas ngelihat kakak gue konser teman-teman gue konser kayak ih nyesel gitu kayak kenapa gue nggak beli aja gitu nggak ikut aja. Aku ada sih konser kayak gitu. Contohnya Lala Fest tuh dia kan mau ada lagi kan di bulan atau bulan berapa. Itu emang gestarnya bagus-bagus semua. Cuma kan euforia orang tuh menganggap Lala Fest tuh konser terkeren yang ada dan dia kan dari Forest gitu kan. Bisa di hutan-hutan terus sekarang udah ke Jakarta. With the Fest pun juga kayak gitu. Jadi kayak orang-orang tuh cerita With the Fest ya konsernya bagus, enak euforia. Padahal aku nggak tahu sama sekali artisnya gitu. Jadi kayak ada pengen deh coba. Pengen euforianya Ya, experience-nya ya. Nah itu cewek kayak gitu mas. Amin. Iya, Cewek dia jangan bikin gue ngamuk di sini. belum tahu fakta kan rata-rata gitu emang yang maksudnya gue rasain maksudnya teman-teman pasti punya pacar kan dan kalau gue ngerasain nih maksudnya gue kan udah nikah ya istri gue nah emang kayak gitu jadi kayak benar-benar dia belum tahu nih kayak kemarin kayak Blackpink gitu dia nggak tahu lagunya tahu sih paling yang lagu-lagu yang lagi hype banget gitu tapi dia maksain buat nonton konser dan sama juga kayak makanan gitu kayak kayaknya enak deh sushi gitu pas nyampe sana ikan mentah gitu dan kenapa lu nggak cari tahu dulu gitu kan dan cuman kayak euforianya doang maksudnya mau nyobain yang lagi hype-nya banget gitu orang pada makan itu gitu ya. Iya tapi menurut gue lo nggak bisa ngedefine itu ke semua Oh nggak semua cewek ya? Enggak. Dia takutnya diserang nih komen teman-teman semuanya tolong ya nggak gitu. Oke, terus sebenarnya kalau misalnya kita bilang FOMO untuk mengikuti tren itu kan kadang nggak semua orang harus mengikuti tren kan cuman di sini gimana sih caranya kita menyeimbangkan biar kita nggak ketinggalan tren tapi bisa menabung masih bisa nabung mindset promo jualan. nah mungkin nih yang paling Gen Z banget nih Aku ya? Iya kamu saya gimana Kalau aku jujur nih ya, kalau misalnya dari penghasilan aku sendiri, aku tuh pelit sama diri aku sendiri gitu loh. Jadi emang bener-bener aku tabung aja. Terus kalau misalnya emang kayak ada hal-hal yang bikin aku FOMO, itu tuh biasanya bareng orang tua kayak gitu. Jadi emang biar orang tua dibeliin doang. aja. orang tua doang Beli sama diri sendiri. maksudnya orang tua pacar apa orang tua sendiri Gitu sih. Jadi kalau buat penghasilan aku lebih nabung sih. Oke. Jadi hemat kan kalau masih ada orang Oh tua. pintar ya pintar juga nih triknya Oh jadi orang tua lu yang bayarin gitu ya? gue bilangin deh gitu ya Aduh maaf oh jadi pas tante kurang dia ajar ngomong anaknya. gitu langsung kayak mak duit dong gitu Iya. Ama yang Kayak sini gini, yuk, kayak Ama gini, yang gitu. sini yuk, apa kesini yuk gitu kan. Terus habis itu kayak
Ya udah dia yang bayarin. Iya, kayak ngajak ibu kan biasanya kayak masih mau gitu kan ke sana sini, terus kayak jadi ya udah pas banget deh. Oh, buat alibi. Alibi. Mah kesana yuk mah gitu ya. Sampai sana mah mau gitu. Bisa masuk tuh. Tapi kalau yang sendiri gimana? Maksudnya ya itu kan satu jalan ninja tuh. Ada jalan ninja lain nggak teman-teman? Loh, ada nggak? Gak usah FOMO. Iya bener. Tapi pasti, maksudnya kalau gue ngeliat tuh ya kayaknya iya cuek sama tren gitu ya. Iya, aku nggak terlalu suka ini sih. Maksudnya nggak terlalu pengen ngebet banget dapat hal yang lagi ngetren sekarang. Gitu. Ya, maksudnya ngikutin aja sih apa yang pengen gue beli ya gue beli. Gitu aja sih. Sama sih gue juga kayak gitu banget. Gue Jadi berubah ya. Lagi kayak gitu kan. Tadi bukan itu kayaknya. Deh. Kayaknya biar sejalan gak sih? maksudnya Masalah. kalau untuk tren keseluruhannya ya, maksudnya apa ya contoh tren sekarang apa sih? Apa? Lagi ada tren gak sih hari ini? Aduh, gue gak ngikutin tren banget. Iya. Iya Gue kan? bener-bener gak ngikutin Iya tren. kan? Maksudnya kalau yang Kayak lo lagi nanya nih ke gue pasti kayak tempat yang ini yang bagus di sini mana? Hah? Ya udah nggak tahu. Oh, mungkin yang lagi tren pemilu kali. Oh, Pakai baju itu tren 04 gitu. Oh kan, iya atau 05. bener. Itu keren banget. Dukung siapa lo? Atau rambutnya disamain sama kayak paslon warna kuning gitu. Waduh. Belum Beruntung. Konoha ya. Tapi ada juga loh Mbak tren dari dulu yang mungkin sampai sekarang tuh masih tetap ada. Apa tuh kalau orang-orang ngeh ya? Orang-orang tuh suka banget misalnya ngerayain suatu special case gitu, suatu kejadian di contoh lah ya di Sky Menara BCA tuh dia kan maksudnya dari dulu tuh selalu kan orang-orang kalau mau ngerayain birthday di situ terus ngerayain Iya. di situ gitu kan. Jadi Nggak pernah lagi gue kesana. iya, lagi gak pernah juga. Terus gagal gak sih? Tapi tuh orang-orang masih tetap ikutan gitu loh kayak kalau mau dinner ya udah di sana aja kan udah terkenal banget. Nggak pernah lagi dinner di situ. Tapi lo tahu? Dan nggak pengen, iya. Oh, mungkin Nah, beda berarti zaman kali ya. beda-beda Dia kan ya. Gen Z. Iya berarti maksudnya beda-beda. Enggak mas, tapi itu tuh dari zaman Oh, dari dulu dulu. banget. Iya berarti maksudnya beda-beda juga ya. Maksudnya itu benar sih bisa dibilang tren itu. Cuman maksudnya iya berarti beda-beda gitu. Karena gue melihatnya itu kayak ya Ya udah udah, aja nggak bikin ya udah gue aja. pengen gitu. Iya iya. Ya berarti pandangan setiap orang tentang tren itu juga sebenarnya beda-beda. Ada yang bilang ini, tapi kalau apa ya yang emang semua bilang tren itu apa ya? Apa kali ya? iPhone. Kalau gue sih ngeliatnya tren tuh lebih ke lifestyle. Nggak sih? Lifestyle. Iya nggak? Teman-teman gimana komen dong? Tahu capek gue. Kalau menurut gue sih kayaknya benar sih. Kayaknya balik lagi ke diri sendiri sih. Maksudnya kan keinginan orang atau sesuatu itu beda-beda kan setiap individu gitu. Jadi memang kalau ngetren yang lagi hype banget itu kan pasti ada peran penting dari sosial media dan lain-lain yang bikin kita pengen ngikutin tren itu gitu. Cuman kalau kayak model-model kayak kita nih ya Mas Feral gitu yang emang nggak update banget sama sosial media ya pasti balik lagi kita ketinggalan tren yang lagi hype. Nah sama kayak tadi kasusnya Mbak Fadia gitu kan yang oh ini lagi ngetren nih lompat dari tower BCA atau apa Nggak gitu. langsung. Oh nggak gitu ya? Nggak lompat Oh, dong. beda. Gitu. Dan kita nggak update sama sosial media ya otomatis kita nggak tahu gitu yang lagi hype-nya kayak gitu. Mungkin balik lagi ke ya peran peran beritanya itu, informasi itu yang emang kita ke arah situ enggak dan ditambah balik lagi ke ya keinginan masing-masing sih. Itu yang kalau emang gak hobinya banget ya pasti balik lagi kita bakal cuek biasa aja gitu. Gitu sih lebih ke situ sih. Oke. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Terus teman-teman terakhir aku mau nanya, kalau dari kalian masing-masing cara bedain FOMO sama emang butuh. Cara dulu. Oh kalau gua indikatornya tuh gua kalau misalnya gua udah nggak bisa hidup tanpa hal itu ya udah berarti gua butuh hal itu gitu. Ya, contoh paling gampang mungkin apa ya? Gue tuh tipikal orang yang kalau pakai barang harus barang ini sampai rusak dulu baru gua ganti kayak gitu. Jauh masa depan banget. Cie. Jadi ntar pakai baju sampai robek-robek gitu dijahit lagi gini. Tapi ada gua Oh, iya. gitu deh kayaknya. Oh.
Ya pokoknya selama gue masih nyaman, ya walaupun itu robek-robek ya. Benar, apalagi dasar bolong nih. Enak Ya, banget. aduh, iya lagi. Ya kayak gitu sih indikatornya kalau misalnya udah nggak bisa dipakai dan gue nggak bisa, maksudnya hal itu udah nggak bisa gue gunain ya gue beli gitu. Gitu. Ini kalau punya hubungan awet nih. Iya, dia mau. Daftar di sini ya. Single nggak lu, Rel? Lanjut. Halo deh. Jangan HTS-an ya. Aduh. Ya, Mas Rio HTS-annya banyak berapa? 7. Wow. Kalau lo gimana bedainnya? Sama kali ya. Gue jarang kan ganti-ganti barang ya. Lo udah paling kenal gue paling lama. Kenal Ya, gue. lu kenal gue. Kita ngobrol berdua. Forum gitu. Iya, Vero. Gedangan bola saya. Dia agak kebingung Iya, sih gue kayak apa gitu sih. Menurut gue bukan suatu hal yang kayak pengen ini tuh harus tercapai gitu. Terus habis itu harus yang kayak orang Kalau pakai ini. cita-cita kalau bisa harus tercapai ya, Tih. Amin. Cita-cita kita kayaknya sama. Takut. Kayak gitu. Jadi kayak barang aja Semuanya pengen sama. juga yang kayak bener-bener nggak bisa gue pakai banget. Ya gue gimana sih maksudnya? Barang yang maksudnya masih bisa gue pakai sampai entar rusak juga bakalan gue pakai. Bukan rusak sampai rusak tuh baru ya udah nggak gue pakai. Kalaupun ada yang rusak dan masih bisa gue benerin, itu pasti masih gue pakai gitu. Kayak baju atau tas atau sepatu biasa kayak ini mah bisa nih dibawa ke tukang sol gitu, ya udah gue masih gue pakai gitu sih gue. Aku kalau aku bedain FOMO sama kebutuhan. Ya kalau untuk barang sih rata-rata kayaknya Kayak gitu. iya ya, setuju sih. Kalau itu berarti kan kita orangnya nggak terlalu konsumtif ya. Terus tapi kalau untuk bedain FOMO sama kebutuhan, nah gue tergantung nih. Apa nih? Karena kadang-kadang emang FOMO, misalnya nonton konser deh. Emang FOMO nih nonton tuh konser artis itu. Yang sebenarnya nggak butuh-butuh Iya. banget. Itu Tapi gimana? akhirnya beli. Tapi menurut gue ya udah. Maksudnya bukan yang jatuhnya jadinya kayak Nyesel. gue cuman FOMO doang ini sebenarnya. Tapi lo Nggak worth happy it, gitu ya. iya, Lo nggak worth happy. it gitu. Jadi menurut gue, tapi ya bisa dibilang itu bukan sebuah kebutuhan yang wajib harus terpenuhi. Tapi akhirnya gue FOMO dan misalkan gue beli tuh tiket dan gue nonton, ya menurut gue itu hal yang FOMO yang oke kok. Menurut aku gitu ya. FOMO yang oke. Iya, FOMO yang oke. Oke. Gue tuh Karena kan karena kan ada juga kadang orang yang FOMO tapi terus kayak apa ya, jadi kosong aja gitu, ya udah cuman ngikutin terus datang gitu udah ya. aja gitu loh. Paham nggak teman-teman? Paham. Ya gitu ya menurut aku. Jadi Tapi yang mungkin ngebedain. itu cara dia berekspresi tentang kebahagiaan dia. Lu nggak tahu Iya. dia happy apa enggak. Cuman emang dia datar aja. Oh iya sih, bener juga ya. Bener juga ya. Iya, tapi gitu sih menurut aku, kayak ya itu mungkin bisa dibilang guilty pleasure juga ya. Ya. Gitu yang kalau yang emang gak butuh-butuh banget. Tapi kalau misalkan emang membedakan FOMO dengan kebutuhan, ya mungkin memang harus merasakan dulu pahitnya kehidupan, terus nggak punya uang, harus mengontrol keuangan, jadi kalian bisa tahu tuh mana prioritas, mana yang bisa kalian spend untuk yaitu ngikutin tren, jalan-jalan, makan sini situ, gitu sih menurut aku. Tapi aku setuju sih Mbak, maksudnya sama Mbak Indi tadi bilang kalau misalnya harus ngerasain dulu sampai bener-bener nggak bisa ikutin itu FOMO, terus emang kita ada suatu kebutuhan itu emang ngaruh banget sih. Jadi ngubah mindset kita mungkin kayak Nggak harus selalu nggak terpenuhi harus itu selalu- FOMO. betul Gitu. karena FOMO itu kan jatuhnya needs yang emang bukan harus wajib banget dibeli, kayak misalnya kayak kebutuhan primer versi yang sekunder kayak gitu kan, maksudnya kayak cuman Sebutan primitif baru lagi nemuin primitif. kayak gitu. Kalau sih aku juga kayak di sini rata-rata juga kalau emang udah bener-bener nggak bisa kepake dan udah rusak total, itu aku baru menggantikan hal
intinya sih kalau lo nggak tercapai sama FOMO lo juga lo masih bisa hidup gitu. Iya, Nggak akan ada orang yang kayak ih HP lo gitu, sepatu lo gitu, baju lo gitu. Ih lo belum pernah kesini, ih lo belum pernah nonton ini gitu. Enggak kan? tapi gue gitu tuh ngeliat HP lu. Besok-besok nyarinya yang aman ya. Dia udah diincar. Besok-besok gue minta beliin HP-nya sama dia. Iya. Gue minta beliin HP-nya sama dia. Enggak gitu. Iya, terus Intinya living your own style aja sih. Yes. Terpengaruh, Betul, jangan betul, mudah betul. terpengaruh sama apa yang ada di sekitar. Kalau aku bedain FOMO sama kebutuhan ya. Kalau jujur kalau misalnya buat barang-barang, kan aku kayak suka ngelihat kakak aku gitu. Misalnya dia beli duluan, misalnya beli make up atau sepatu dan lain-lain. Terus aku tuh biasa suka tukar-tukeran, minjem gitu. Terus kalau misalnya aku ngerasa aku udah minjem berkali-kali barang dia, berarti aku butuh dan aku baru beli gitu. Oh, patokannya bukan pas barang dia udah habis. Walaupun dia lo minta lagi. Maksudnya udah mau habis nih ini Kak, gitu aku balikin. Kadang dia sampai marah dulu sih. Oh, kayak, gitu. "Udah, lo beli Oh, aja." indikatornya itu berarti. kacamata kakaknya aku banget. Tadi aku begitu Iya soalnya. kan? Gila gitu. Gue nunggu lungsuran kakak gue dah. Iya tuh begitu juga kadang kan biasa. Dek gue udah gak makan ini lo mau nggak? Ya udah taruh aja dulu. Bilangnya taruh aja dulu. Kalau Mas Rizal gimana cara bedainnya? Kalau gue sih paling cara bedanya simple ya. Biasanya tuh orang yang FOMO itu pasti emang yang dia hobi atau yang dia sukai. Nggak mungkin banget kalau dia FOMO nggak suka gitu. Dan ya paling ada kayak faktor-faktor lain kayak emang dia mau ngikutin yang lagi hype dan lain-lain. Cuman cara ngebedainnya sebenarnya manfaat sih. Memang rata-rata orang yang FOMO itu orang yang emang benar-benar pengen banget butuh gitu, dan cara ngebedainnya adalah manfaatnya gitu. Kalau misalkan itu yang nggak terlalu bermanfaat banget dan tapi dia bela-belain, itu masuknya kategori FOMO gitu. Tapi kalau emang ya sebenarnya bermanfaat, ya benar balik lagi kata Mbak Ratih yang emang ya kalau lu nggak beli barang itu ya lu nggak bakal mati gitu dan nggak bisa ngelanjutin hidup ke depannya. Nah itu sih ngebedain itu dari Gak manfaatnya akan sih. sengsara gitu. Betul, dari situ sih, dari ya manfaatnya aja sih gitu. Yang kalau emang lu nggak butuh-butuh banget gitu, ya nggak usah beli gitu selama itu HP-nya masih Masih bagus, berfungsi. masih berfungsi gitu. Itu Setuju. sih dari efek manfaatnya aja sih. Setuju. Intinya sebenarnya FOMO tuh nggak ada yang salah ya. Iya nggak sih? Iya. Asal ya bikin kita seneng pasti ya kan. Hmm. Siapa sih yang nggak seneng istilahnya self reward kayak gitu-gitu ya kan. Cuman jangan sampai hal itu bikin kita jadinya minjem duit sana sini untuk untuk memenuhi kebutuhan tersebut ya kan. Itu Mungkin aku tambahin Apa, bikin boleh. seneng dan berguna buat kita. benar ya benar. Dan kalau aku pribadi juga mikirnya sih gini, FOMO yang misalkan nggak penting-penting amat sebenarnya nggak apa-apa sih sekali-sekali, Iya, sekali tapi sekali jangan nggak apa-apa. jadinya dikit-dikit lu FOMO ya kan. Tapi kan kalau seneng udah pasti berguna dong. Tapi belum tentu, Berarti berguna buat mental kita nggak sih? belum tentu. Kayak lo nonton konser, gunanya apa coba? Bikin hati lo seneng. Iya juga Iya sih. kan? Enggak kalau Lo kalau happy konteksnya udah pasti berguna. nggak mungkin barang. ya konteksnya kalau kayak barang gitu loh, Oh. kayak ya lu beli kalau bisa berguna buat beberapa saya beberapa tahun ke depan itu kan bagus juga buat kita gitu. Jangan lo tumpukin barang, cuma lo liatin, ih seneng gue udah Iya. punya ini, gue udah punya ini gitu. Ya kalau Nggak, beli barangnya biasa kan- pajangan, Nggak, biasa kan kayak ada orang yang kayak pengen beli apa ya contohnya mainan deh, pengen beli mainan ini, Beli terus pas beli ya ngapain sih gue beli gitu kan. simpen rusak Iya, gitu ya. iya kayak gitu doang kan. Iya sih banyak. Memang gitu sih rata-rata FOMO tuh nggak mikirin manfaatnya tuh belakangan nggak sih? Jadi kayak emang wah pengen banget gitu, begitu udah beli benar kata Mas Vero kayak kan udah punya, terus buat apaan ya gitu. Nah, itu biasanya lebih ke manfaatnya tuh dia belakangan sih mikirnya. Betul. Sama satu lagi ya FOMO tuh sebenarnya yang dari tadi nggak kita omongin, olahraga. Iya. Tapi Olahraga berguna tuh. loh. Berguna tapi nggak semua orang tuh kayak merasakan, dia cuma pengen keren aja olahraga. Oh pengen selfie Kayak doang. misalkan Ikut orang CFD, banyak kayak yang tenis, Iya maksudnya buat Instagram. Iya nggak sih, doang, tenis posting dengan- doang. wah kayak baseball gitu-gitu kan. Padahal lu ngerti juga enggak gitu. Oh ada lagi contohnya tuh. Apa? Yang olahraga. Nah
pernah dapat pengalaman kan olahraga itu sebenarnya sehat ya. Terus ditambah kan kalau kita olahraga pagi itu biar kena sinar matahari. Dan gue pernah lari pagi itu yang emang alisnya sampai nutupin mata. Alis. Iya, maksudnya dia pakai alis tuh Dandan. sampai nutupin dandannya sampai nutupin mata terus bedaknya 2 meter kayak. Selfie abis itu Berat 2 meter naik gimana? mobil kayak cuma gitu kayak cuman mau nyari hype lagi trennya Iya, aja. hype-nya doang kan. Ya, abis nggak itu beneran gue diserang olahraga, netizen kan? cewek-cewek Tapi nih ada pasti. juga orang yang ngikutin FOMO yang olahraga karena dia pengen ngubah pola Iya, hidupnya dia. itu balik gitu. lagi ke diri sendiri sih ya. Tapi ya maksudnya banyak juga yang kayak masih Iqbal. Kayak masih jauh bilang gitu kan kayak cuman punya baju olahraganya terus habis itu make Ikutin up terus trend, kayak ya. foto-foto gue habis olahraga gitu. Pulang. pulang kan bubur Iya makan. Siapa kasih gitu? gue Makan kalori 1000 dan nambahnya 2000. Nah, itu banyak sih yang kayak gitu. karena mancing dia. Oke, jadi intinya sih memang apalagi untuk di usia-usia kita sekarang ya, pastinya kita juga lebih bijak untuk tahu mana yang penting nggak penting, butuh nggak butuh gitu kan. Apalagi untuk barang, lifestyle, bener nggak sih? Karena pasti prioritas kita juga udah banyak gitu yang lebih penting daripada mengikuti ego kita. Seperti itu teman-teman. Jadi ya merangkum obrolan kita tadi, ya mending nonton konser dah biar hidupnya senang, biar happy. Pinter-pinter kontrol Iya keinginan. benar. Betul. Itu Nah, ini benar. bagus kesimpulannya nih. Ya udah dah. Ngambek deh gue. Kan biasanya kalau di akhirnya tuh kayak kesimpulannya buat kalian gitu kan yang emang FOMO balik lagi kalian harus mikirin manfaatnya. Terus Ini biar semua kayak kita pikirin tahu aja gitu kan. Ya udah dirangkum. Ya, oke, makasih Kayak ya. gitu. Makasih. Ya udah teman-teman, sampai ketemu lagi di next Sit Talk bareng geng ceria. Dadah. Oh. Seeds, investing together.